Ya, kasusnya banyak banget ya. Mungkin kalau aku lihat datanya nanti mungkin jadi inget. Tapi ada beberapa yang betul-betul keinget karena emang ini menarik banget. Jadi ada suatu hari itu seorang istri cantik ya, lama nggak kontak sebetulnya, terus tiba-tiba mengkontakkan, pengen konsul segera. Ini pasangan suami istri ini cakep-cakep gitu ya, kayaknya harus, kalau dalam logika kita kan namanya juga cakep-cakep, mestinya nggak ada masalah ya. Cuma lucunya tuh terjadi di meja konsul, udah nggak pakai basa-basi lah ya, itu udah satu persatu ngasih tahu masalahnya apa. Tapi biasanya kalau lagi emosi itu nggak bisa satu-satu. Jadi udah dikasih kesempatan nih ya istrinya dulu gitu, nanti baru ngomong. Nanti suaminya nimpalin, nanti suaminya ngomong, istrinya nimpalin, kayak gitu tuh, udah terus aja kayak gitu. Dan biasanya kalau udah kayak ya udah mau ngapain nih, membuat aku menonton pertengkaran ini atau gimana gitu. Permasalahannya adalah urusan kasur guys. Jadi kalau rata-rata nih masalah suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun tuh biasanya urusan kasurnya adalah yang dulu menggebu-gebu terus jadinya males. Ada beberapa yang bilang udah 3 bulan tidak dinafkahi batin gitu ya, atau kalau nafkahi batin bentuknya cuma ya udah cepet nangkang selesai gitu ya kan. Jadi tidak ada keindahan seperti zaman dulu. Tapi ini mah aneh gitu. Ini masalah di kasur nih gitu. Apaan masalahnya? Aku capek melayani karena suamiku mau terus gitu. Mau terus berapa lama? Lama. Berapa kali maunya? Maksudnya gini, berapa minggu sekali, berapa gimana maksudnya? Berapa kali seminggu gitu? Itu sampai ngeblank ya, ngebayangin ya kan? Udah ngaco nih pikirannya ya kan? Berapa kali seminggu? Ternyata bukan berapa kali seminggu, sehari kalau bisa 3 kali. Ya Allah, sehari 3 kali lecet nggak ya gitu kan kepikirannya, astagfirullah. Enak tapi ya enak sebenarnya gitu, dan kan halal gitu kata suami juga kan, ini halal dong Miss, aku nggak mikir kemana-mana loh, ini aku ke istri loh gitu kan, berarti kan maksudnya horny terus ke istri bagus dong gitu ya. Emang susah gitu, maksudnya kasus itu jadi susah gitu ya, nggak apa-apa sih gitu. Cuma istrinya akhirnya gini kan, capek dong keramas terus, nah gitu ternyata masalahnya. Gini, tapi lu menikmati, nggak menikmati sih, cuma capeknya keramas terus gitu, nggak lihat waktu. Misalnya kan aku lagi ada klien, tiba-tiba aja udah langsung kasih tanda gitu, entah di mana gitu terjadi ya kan. Mau sholat juga jadi males karena kan ya elah keramas lagi gitu tuh sebenarnya. Terus kalau katanya kalau menolak katanya juga kan nggak bagus, katanya dosa gitu ya. Jadi itu yang kegelisahan banget dalam hati gue. Ya Allah, itu kan sebetulnya enak ya, kebanyakan keinginan perempuan nih yang betul, berusaha. Miss. Itu karena cara, waktu, dan cara berpikirnya juga beda. Jadi karena suaminya feeling golongan darah B, istrinya sensing golongan darah O. Ini kalau buat teman-teman yang tahu Steven jadi lebih ngerti dudukannya. Feeling golongan darah B itu bawaannya memang libidonya cenderungnya tinggi, dan kalau tidak diarahkan kepada yang halal jatuhnya kemana-mana. Makanya emang istrinya juga sadar itu. Alhamdulillah suaminya mintanya ke dia. Cuma perempuan sensing itu pengennya kan tampil cantik terus. Ya bayangin lu dipakai terus kemudian dandan lagi terus aja kayak begitu kan, capek banget gitu. Sementara waktu dia mesti kerja juga, orang sensing kan gitu, dan akhirnya baperan. Ya itu waktu itu gimana ya, jadinya kayak gitu deh. Kalau dianggap masalah ya begitu. Dan akhirnya ini dalam segi usia, Miss, ini biasanya terjadi pada di usia yang sama atau perbedaan usia yang mungkin si lakinya sudah masa-masa sudah mau menjelang habis. Iya, ya? Kalau hukumnya nggak gitu loh. Oh nggak gitu, jadi gimana? Kalau laki-laki, kalau dalam konsep kesehatan seksual kan, kalau laki-laki memang nggak ada berhentinya. Maksudnya memang secara anatomi, organ laki-laki, hormonalnya itu masih akan terus-terusan. Sementara perempuan ada menopause-nya. Nah justru kalau yang kejadian di kasus ini tuh umurnya berbeda sekali. Suaminya dewasa, perbedaan umurnya ada lah gitu. Tapi
Tapi bagus karena menjaga olahraga, menjaga makan, jadi dua-duanya sehat secara seksual dan ini jarang. Dari sekian banyak kasus pasangan suami istri ketika yang seksualnya itu masih bagus, masih menikmati dua-duanya, itu jarang. Rata-rata tuh ada, misalnya ya seminggu 3 kali, 4 kali, maksudnya frekuensinya bagus tapi kualitasnya nggak bagus. Jadi misalnya satu orgasme, satunya enggak, udah terlanjur tidur misalnya. Atau bahkan rata-rata ya males lah gitu. Jadi ini bagus, makanya aku juga waktu itu bingung gitu ya ngasih solusinya ya. Jadi ternyata selain urusan seks, sekali lagi ya, kalau teman-teman juga baca di I Know You Couple, seks adalah satu bagian kecil ya di sini nih, di buku kecilnya Demis Hidayah bahas. Karena ada bagian komunikasi dan juga kasab. Artinya ketika terjadi problem di satu tempat, apakah itu di kasur, apakah itu di meja makan, apakah itu di kantor dan sebagainya, itu tentu aja ada bagian dari tiga-tiganya man. Jadi kayak itu salah satunya pemicunya dari seks. Cuma ternyata urusan kasab ketika seorang sensing yang fokusnya dengan pencapaian kebutuhan harta misalnya ya, ada hal yang harus dibayar nih, jangan main terus gitu bahasanya tuh. Sementara suami pengen begitu terus, sementara nih kerjaan nih nggak beres, gue mesti dandan lagi dan sebagainya, target nggak achieve nih gitu. Itu urusan kasabnya jadi pikirannya si sensing gitu. Sementara golongan darah O pengen dimengerti juga, kalau gue lagi ngomong kayak gini serius dong, jangan mementingkan kepentingan lu yang itu juga aku juga mau loh gitu maksudnya tuh. Jadi itu adalah kembali ke urusan komunikasi lagi. Jadi ada kasab, kasur dan juga komunikasi. Komunikasi, oke. Memang tergantung sama kondisi mesin kecerdasannya juga sih. Jadi makanya kenapa penting untuk kita tahu tipenya ya. Ini kalau tipe-tipe yang orientasinya pada harta, seperti orang sensing, kalau duitnya lagi nggak ada, lu mau main-main kayak gitu itu kepikiran. Jadi nggak ganteng elunya gitu ya. Tapi kalau kita diajaknya tuh ke hotel, duitnya banyak, aduh lu mau berapa ronde juga ayo gitu. Jadi artinya ada pemenuhan itu dulu, baru rasanya tuh kayak ayo siap sedia gitu. Nah memang kenapa perlu kita tahu Stevennya itu juga karena jadi seperti itu. Kalau misalnya tipe apa ya yang nggak pakai mikir dan itu bisa jadi penyelesaian gitu, mungkin tipe feeling kali, kalau karena dia tentang suka nggak suka ya. Jadi ketika dia mendapatkan hormon enak nih dari bercintanya gitu ya, mungkin itu malah bisa jadi moodnya bagus, bisa jadi. Dan beberapa tipe yang tipe atas ya, tipe atas tuh intuiting sama thinking gitu ya, mungkin bukan tentang urusan uang saja gitu, tapi urusan tugasnya belum selesai misalnya, itu juga jadi nggak nikmat gitu. Jadi memang tapi ada yang memang seks dulu aja deh, siapa tahu ada moodnya gitu, siapa tahu ada ide kan gitu juga ya. Makanya emang sangat tergantung dengan kondisi tipe-tipe orang tersebut, dan bukan cuma tipe ya, dia levelnya di mana gitu man. Maksudnya kalau dia nih udah terpenuhi secara apa ya, kalau kita bilang tadi tentang duitnya ya, duitnya udah terpenuhi, suami istri nggak harus kerja, bisnis sudah jalan, wah itu mah lu mau main di atap rumah ya kan, lu mau main Berasap di ya mana gitu, karena udah nggak ada yang dipikirin. Karena kenapa sih, kalau teman-teman nanti mempelajari cara kerja otak ya, kan ada otak berpikir di atas ya, ada otak yang seks itu adanya di sistem limbik gitu, tentang perasaan, tentang galau atau nggak galau gitu kan. Kalau kita bicara seksnya enak atau nggak enak itu ya tergantung itu gitu, bukan hanya sekedar cinta gitu. Kalau cinta kan kadang-kadang udah lupa, nggak ada logika, tapi kalau logikanya yang jalan lebih dulu ya jadi nggak asik gitu. Maksudnya ada sesuatu yang belum terpenuhi. Feeling golongan darah B. Nah kalau teman-teman tahu feeling golongan darah B itu orang kanan banget. Orang kanan tuh santai banget, kadang-kadang nggak menganggap serius gitu. Jadi yang semakin bikin istrinya nangis-nangis banget tuh justru karena dia udah berdandan cantik, dia udah membantu suaminya. Kalau ini kondisinya memang secara ekonomi itu mereka bekerja bersama. Jadi suaminya investor, istrinya yang mengerjakan. Sebetulnya posisi itu udah bagus sekali gitu. Cuma merasa kayak istrinya kan gue yang harus ngerjain, kan gue harus tampil di depan. Kalau lu pakai terus gue harus dandan lagi, masuk kamar lagi, basah lagi, kayak gitu, kayak ribet banget sih hidup gue gitu. Belum juga urusan anak, padahal gue juga pengen. Maksudnya gitu loh. Itu bukan berarti kalau istrinya nggak pengen ya,
Kalau nggak pengen, beda lagi mungkin keluhannya adalah penyiksaan. Kalau kita itu pengen, cuman nih tugas ini belum kelar nih, tidak bisa didelegasikan, itu kan jadi galau banget. Nah suaminya cekakak gitu. Nah Nggak empati ya Miss ya. jadi kayak tidak empati kayak gitu tuh kan, nggak dianggap nggak serius kan. Ya orang ibadah enak, aku bikin kamu enak, kenapa sih gitu. Jadi gimana ya menyatukan dua pandangan yang sebenarnya semua kan punya, sebenarnya itu semua baik loh gitu. Orang yang nggak ngerti ya kecil ya, masalah kecil. Gue yang ngelakuin semua masalah jadi besar karena kan dia pasti sudah terganggu pikirannya, kerjaannya, hubungannya. Jadi udah males ngeliat. Jadi masalah besar atau nggak besar itu sesungguhnya adalah tergantung siapa yang menyikapinya. Kalau yang ngelihatnya mah buat sesungguhnya ya. Kalau aku ngelihat sebenarnya apaan sih gitu. Kalau begini, gue juga pengen loh sebenarnya kalau lelaki gue ada di rumah mungkin begitu dan dia tidak harus bekerja. Buat orang-orang yang untuk pemenuhan itunya aja perlu terjadwal itu pasti kayak ya Allah pengen deh, pasti gitu kan. Nah, Miss Ide kan di situ posisinya sebagai praktisi ya, Miss ya. Nggak tabu ngomongin kayak gini, Miss. Ini kan ketemu sama orang baru, kemudian ketemu sama konsultan dan dia langsung bisa ngomongin soal ranjang. Bahkan di bagian lain itu orang yang mau ngomong aja susah, Miss. Iya, bener. Alhamdulillah kan ini karena udah kenal, terus percaya, terus dia nggak tahu mau ngomong ke siapa lagi. Padahal beliau juga kenal banyak seksolog gitu ya. Cuma memang kalau orang sudah mengerti ilmunya dan beliau ini udah sering belajar, jadi udah tahu bahwa Miss Ide mungkin bisa mendengar dengan lebih wise karena di tengah gitu, tahu ilmunya. Nah untuk urusan seksual memang kadang kita merasa tabu ya untuk cerita, terutama untuk para ibu nih. Makanya dari dulu aku juga cita-citaku salah satunya tuh pengen jadi orang yang menengahi urusan seksual, terutama dari ibu-ibu. Karena zaman aku dulu ketika ngomongin tentang hal-hal seperti itu rata-rata ke Pak Ustadz. Terus kemudian ada tuh psikiater rata-rata juga laki-laki gitu. Kalau ngomongin tentang seksual kan sebagai perempuan lebih malu ngomong sama laki-laki dibandingkan laki-laki ngomong sama perempuan deh kayaknya. Ya apalagi kalau itu datangnya dari si istrinya. Makanya insya Allah ketika sudah ada kepercayaan, trust gitu ya, dan itu adalah big problemnya gitu, masalahnya memang dari situ asalnya. Jadi ya udah seru aja buat aku sih, karena aku menyukai urusan seksual juga aku suka, kan aku emang orangnya binal jorok gitu. aku senang urusan itu sesungguhnya. Jadi blending Miss ya. Karena maksudnya gini loh, ini konsepnya ya. Siapakah, pertanyaannya Man, siapakah di dunia ini orang yang boleh melihat aurat kita dan pegang-pegang sedalam-dalamnya? Siapa hubungannya? Kalau Norman bilang pasangan kita sih Miss. Pasangan. Ya? Orang tua kita boleh lihat aurat kita nggak? Nggak boleh. Anak kita Miss. boleh lihat nggak? Nggak boleh Sedarah juga. Loh padahal. Iya betul. Hanya suami istri yang diperbolehkan melihat sedalam-dalamnya, bukan cuma ngelihat ya. Ngoprek-ngorek tuh boleh tuh. Dan itu semuanya berpahala gitu. Jadi alangkah sayangnya sebuah privilege besar dalam urusan berpasangan itu kalau tidak ada ilmunya, tidak kita beresin. Orang yang melakukan tanpa halal saja ya dia melakukan itu gitu loh. Dan kadang mereka serius belajar untuk sebuah kepuasan itu dan gak ada pahalanya. Ketika kita sudah mau menikah pasangan suami istri, kenapa pahala itu gak kita ambil sebanyak-banyaknya gitu. Ini emang penting banget kita punya pendamping praktisi Miss ya. Karena mungkin banyak orang yang tabu yang ngomongin itu. Nah pada saat itu Miss berarti si perempuannya udah nangis-nangis Miss ya cerita. Kemudian tadi laki-lakinya ketawa-tawa ya, nggak serius. Nah di fase apa ketika mereka sudah mulai suaminya mulai menerima bahwasannya itu adalah hal yang perlu dipahami dari pihak istri. Percaya nggak percaya itu terjadi di jam 1 malam. Ya jadi konsulku itu tak terbatas kayaknya waktunya ya. Jam 1 malam baru mulai nangis. Ayah Aji dari bawah, aduh baru mulai nangis lagi jam segini, aku tinggal nggak ya istriku gitu, aku tinggal tidur nggak, kasihan juga sih dia, kasihan. Nah jadi yang aku ingat waktu itu
karena beliau feeling golongan darah B dengan gaya komunikasi yang kurang serius, maksudnya dianggap enteng aja gitu masalahnya, maka sentuh hatinya justru. Jadi kayak aku kan bilang, setujui dulu. Ini kata cara komunikasi pada orang feeling, setujui dulu. Keren banget nih ayah yang membahagiakan, dan kenyataannya memang itu membahagiakan untuk istrinya gitu. Dia menyenangkan istrinya, memberikan nafkah batin, sementara sesungguhnya secara finansial juga sudah diserahkan sepenuhnya gitu. Cuma aku bilang, ketika kita mau melakukan ibadah yang itu menyenangkan buat dia, kita berharap diterima sama Allah, itu kan nggak sekedar niat doang, perlu juga caranya yang benar. Cara yang benar itu adalah dikonfirmasi kepada si yang merasakan dong, ditanya dong kepada istilahnya dia klien kita, dengan aku memberikan servis seperti ini, kamu benar-benar bahagia atau ada masalah? Nah, kalau kita lihat istri kita aja sampai minta tolong ke sini loh, berarti kan ada masalah serius. Ayo tanggapi itu dengan serius. Kalau yang dia butuhkan adalah serius, ayo cinta itu mengatur sesuai kebutuhannya. Baru di situ kemudian beliau merasa, iya juga ya gitu. Bagian mana Miss yang menurut Miss itu saya menyakiti dia gitu? Ya kan aku juga nggak tahu ya, maka tanya lagi dong, bagian mana yang tidak kamu sukai dari cara komunikasi ini gitu. Yaitu dia ngetawain gitu, setiap kali aku nangis dia ngetawain, itu jadi kayak melecehkan. Itu bukan melecehkan seksual, itu kan melecehkan perasaan gitu rasanya, kayak oke, bisa nggak sekarang tahan ketawanya? Nah gitu ya, itu goal darbe tuh dari orang-orang yang agak intuiting itu kan emang kayak gitu ya, semua diketawain. Semakin itu orangnya tuh semakin sedih tuh kayaknya lucu bagi dia, kan juga nggak matching gitu. Gini, boleh nggak tahan ketawanya? Atau kalau mau ketawa tutupin kayak atau kemana kayak gitu, tidak di depan, karena sensing itu kan visual, dia sensorik. Maka ya itu yang dilatih gitu, kayak misalnya oke, diulang sekarang, dilatih. Ayo istrinya dulu ngomong gini-gini, nangis, ayo responnya, tahan ketawanya. Udah dia susah banget tuh nahan ketawanya, lucu banget, coba host gitu kan, ayo serius gitu, terus ya silakan ketawa dulu habis-habisan gitu, terus ayo anggapin serius. Begitu ditanggapin serius, disayang, ya selesai sebetulnya. Jadi ya itu ditanya masalah kecil atau besar, iya, tapi kalau aku ukurannya gini sih, yang dianggap masalah besar adalah ketika itu sudah merugikannya dalam skala yang besar, kemudian bisa terjadi kehilangan nyawa dan sebagainya kayak gitu. Tapi kalau ini bisa besar kalau tidak diseriusin gitu. Wow, ada penerimaan dari suami itu udah kayak reward banget Miss ya. Prosesnya jam 1 tadi Miss. Jam 1 selesai jam 3. Oke. Tahu pulang-pulang ML lagi kali di mobil tuh. Tadinya mau aku bilang kalau mau ML dulu di sini juga boleh. Gitu. Oh, jangan. Ngomong siapa tahu gue bisa lihat ya kan. Gue bisa kasih tahu oh gitu cara enaknya kan. Oke, kalau terutama untuk masalah-masalah seperti ini yang itu dalam sekali ya. Itu adalah tempatnya di dalam kamar yang cuma mereka berdua yang tahu. Carilah memang orang yang paling bisa dipercaya, yang dianggap netral, yang bisa mengerti lebih dalam tanpa menjudgment. Karena ada beberapa yang mohon maaf ya larinya kepada langsung ke spiritual nih, maka biasanya sarannya adalah ya udah syukur aja, mbaknya nih yang kurang bersyukur misalnya kayak gitu kan. Jadi aduh gimana ya, kan masih untung nih suaminya kan nggak poligami, nggak jajan, jadi kayak perasaannya tidak divalidasi gitu. Jadi ketika sudah merasa seperti itu, cari yang mengerti, netral dan non judgment. Jadi ketika kita sebagai konsultannya ya perlu untuk menempatkan diri di situ, karena dia percaya aja itu udah bagus banget gitu. Dia memilih kita itu sudah sebuah privilege. Makanya memposisikan di tengah, tidak membela, tapi adalah mencari solusi terbaik buat mereka. Win-win jadinya. Alhamdulillah qadarullah ya, pulang-pulang ML lagi lah gitu. Lanjut ya Miss ya. Kira-kira buku apa Miss yang merepresentasikan kasus ini Miss dari buku Miss Day? Terutama yang ini, kisahnya juga aku tulis nih di sini ya, dikirain kenal taunya gagal. Ini produk dari penerbitnya PT LX Media Komputindo Gramedia. Sekarang masih ada di beberapa Gramedia ya, teman-teman cari aja. Nanti kalau mau tahu pasangan sensing dan feeling itu gimana cirinya, ya ini di sini di buku I Know You Couple gitu. 2 buku inilah dibaca.
Tapi kalau mau baca yang ini ya tes Steven dulu. Nanti kamu yang ada cuma menikmati ceritanya, bukannya Penting ya, Miss. merefleksi kalau gue gimana ya gitu.